Tidak terasa sudah 10 tahun sejak debut penayangan Power Rangers Samurai di Nickelodeon pada tahun 2011 silam. Namun tentu saja, satu dekade terakhir ini masih banyak hal yang mengganjal dari serial adaptasi Shinkenger tersebut. Walaupun tetap ada yang enjoy menyaksikan Samurai dan Super Samurai sebanyak 2 season tersebut. Tapi bukan berarti serial ini tidak lepas dari banyak kekecewaan. Mau tahu apa saja? Mari kita simak masalah serius di Power Rangers Samurai dan Super Samurai versi Tokofax Indonesia. Penamaan tokoh yang terkesan malas. Seperti yang pernah kita ketahui, sebagian besar nama-nama tokoh di season ini nyaris tidak memiliki nama panjang, kecuali Jaden Shiba, Mia Watanabe, dan Antonio Garcia. Karena selebihnya, mereka hanya memiliki satu nama, yakni Kevin, Mike, dan juga Emily contohnya. Akan tetapi, yang paling aneh adalah sang mentor, yakni G, atau dalam credits opening ditulis sebagai Mentor G. Apa? Ya, tokoh yang dimainkan oleh Ren Navajo tersebut memang merupakan versi Amerika dari Hikoma Kusakabe, mentor Shinkenger sekaligus pelayan setia keluarga Shiba, yang oleh Takeru dan kawan-kawan dipanggil sebagai G, atau paman dalam bahasa Jepang. Jadi memberi nama G pada mentor Power Rangers memang terkesan sangat malas dan nyaris tanpa penjelasan apapun. Bicara soal Shiba, nama belakang Jaden sang Ranger Merah memang mengkopi belak-belakan dari Shinken Red, yakni Takeru Shiba. Bahkan markas atau mansion mereka disebut sebagai Shiba House, di mana eksteriornya terkadang menggunakan footage yang diambil dari Shinkenger. Hal ini memang terkesan aneh, karena Jaden sama sekali tidak bertampang Jepang atau Asia, namun malah memiliki marga Jepang. Dan itu pun juga tidak ada penjelasannya sama sekali. Cerita yang terlalu identik dengan Shinkenger. Tidak hanya penamaan, season ini juga 90% adalah copycats dari Shinkenger yang bisa kita lihat dari segi plotnya. Mulai dari episode pertama hingga terakhir. Tidak akan jadi masalah jika kalian tidak pernah menyaksikan Shinkenger sebelumnya, karena mungkin tidak akan familiar dengan cerita versi Jepangnya. Apalagi, masih banyak season sebelumnya yang terang-terangan mengcopycats dari versi serial Sentai, seperti Time Force dan juga Wild Force tentunya, yang juga terlalu identik dengan versi Jepangnya. Akan tetapi, Shinkenger adalah Sentai yang bertema kebudayaan Jepang yang memang sangat berat, di mana budaya samurai memang hanya bisa berhasil jika dimainkan dan disuguhkan oleh orang-orang Jepang. Jadi, memberi nuansa Jepang di serial Amerika secara berlebihan menjadi sebuah beban tersendiri bagi season ini. Dan seperti yang kita sebut di awal, jika kita sudah lebih dulu menyaksikan Shinkenger, maka cerita Power Rangers Samurai tidak lagi merupakan kejutan bagi kita. Karena kita sudah lebih familiar dengan versi Jepangnya. Maka dari itu, sangat sedikit cerita asli versi Amerika yang disuguhkan di sini. Itu semua sebenarnya sangatlah wajar, mengingat Samurai merupakan season pertama Saban setelah berhasil diakuisisi dari Disney, membuat mereka hanya memiliki waktu kurang lebih 6 bulan untuk melakukan produksi, yang artinya segala sesuatunya memang sangat terburu-buru. Terlalu banyak footage Shinkenger masih ada hubungannya dengan segmen sebelumnya. Karena ceritanya adalah kopas dari Shinkenger, maka footage yang ada juga lebih banyak diambil dari serial Jepangnya tadi. Bukan hal yang baru di Power Rangers, sebab di era-era sebelumnya pun mereka sudah sering melakukannya. Terlebih di Mighty Morphin season pertama dan juga beberapa serial lainnya. Namun hal itu wajar jika terjadi di tahun 1993 dan bukanlah di 2011. Karena harusnya mereka sudah lebih maju dan tidak lagi mengulang teknik lama. Ya, maka dari itu, sejak episode pertama hingga akhir, banyak sekali footage Shinkenger yang ada di season tersebut, yang mungkin tidak mencerminkan bangunan atau kondisi alam yang ada di Amerika atau New Zealand sebagai lokasi syutingnya. Misalnya bangunan sekolah SD Jepang, atau beberapa tempat yang menampilkan tulisan-tulisan Jepang secara tidak sengaja. Hal itu pun menjadi masalah, sebab pihak editor juga terkesan malas untuk memperbaiki error yang ada. Tapi itu mungkin biasa terjadi di era Neo Saban, karena yang terjadi pada season selanjutnya pun masih menggunakan formula serupa, walaupun tidak sebanyak Samurai dan juga Super Samurai. Dialog yang dikopi dari fansub. Percaya bahwa nyaris seluruh dialog dalam versi Amerika ini adalah dialog yang ada di versi Jepangnya. Kenyataannya itu benar adanya. Dan barangkali ada saja penonton yang memperhatikan bahwa dialognya hanyalah versi Google Translate ke dalam bahasa Inggris. Atau mungkin lebih parah daripada itu. Ya, karena jika penonton menyaksikan Samurai Sentai Shinkenger versi subtitle English yang ada di situs Kiss ASEAN,
kita bisa melihat caption yang tercantum di sana. Dan perhatikanlah adegan-adegan berikut. ただし家臣とか忠義とかそんなことで選ぶなよ覚悟で決めろ Do not accept because you are trained to do so. Accept only if you are willing to commit and fight as Samurai Power Rangers with all your heart. 油断するな何か仕掛けがあるのかもしれない mean things. Keep your guard up. This one's tricky. Come on. お前一人で稽古してたのかよ素晴らしい心がけだ You've been training all by yourself? Yes, the dedication of a samurai. It's not just that. Ya, hal-hal tersebut hanya sebagian kecil saja, karena masih banyak lagi contoh dialog yang juga dikopas dari Shinkenger. Tidak hanya itu, bahkan penulis aslinya, yakni Yasuko Kobayashi, juga dicantumkan di credits. Itu membuktikan bahwa Power Ranger Samurai memang hanya menggunakan naskah versi Jepang yang ditranslate ke bahasa Inggris dengan gamblang. Namun semuanya harap maklum, sebab produksinya yang buru-buru membuat segala sesuatunya menjadi berantakan seperti ini. Dua episode pertama yang tidak didahulukan. Ada yang mengganjal di awal penayangan season Samurai pada 2011 lalu. Sebab yang mungkin pertama ditonton oleh para fans bukanlah episode pertamanya, melainkan episode ketiga yang berjudul The Team Unites, yakni episode yang berfokus pada Mike sang Ranger Hijau. Serius? Ada suatu serial TV yang dimulai pada episode ketiga? Ya, sebab dua episode pertama yang berjudul Origins Part 1 dan juga Part 2 baru ditayangkan beberapa bulan setelahnya. Kenapa? Karena itu adalah permintaan Nickelodeon sendiri, yang merupakan stasiun TV untuk penayangan Power Ranger Samurai. Jadi jangan tanya kenapa, sebab semuanya memang adalah permintaan yang tidak jelas. Dan di episode Origins tersebut, barulah menceritakan bagaimana pembentukan tim samurai sesuai dengan plot episode pertama dan juga kedua dari Shinkenger. Maka dari itu, Antonio sang Gold Ranger malah dicantumkan di opening credits episode Origins tersebut. Meskipun ia memang belum muncul di sana. Bicara soal Nickelodeon, tentu penonton hafal dengan tradisi aneh mereka, yakni menunda penayangan selama 5 bulan, membaginya menjadi 2 season dengan embel-embel super, dan masih banyak lagi. Ya, itu semua dimulai pada Power Ranger Samurai oleh karena permintaan konyol Nickelodeon. Jadi jangan tanya kenapa. Stereotypical pada ras tertentu. Bicara soal masalah serius, mungkin ini adalah hal yang paling sensitif jika dipandang oleh penonton yang lebih dewasa, yakni racial stereotype yang ada pada serial ini. Seperti yang kita bahas sebelumnya, Ranger merah di sini, yakni Jaden Shiba adalah pria berkulit putih namun bermarga Jepang. Tentunya tanpa penjelasan yang masuk akal. Itu seakan menggambarkan bahwa orang kulit putih harus menjadi leader atau paling tidak menjadi sentral dalam suatu tim. Walaupun dalam konsep yang pernah ditulis oleh Amit Baumik ini, ia menginginkan pria Amerika keturunan Jepang untuk mengisi peran Ranger merah, yang kemudian ditolak oleh Saban. Dan yang mungkin tidak kalah parahnya di sini adalah peran Antonio Garcia, pria Amerika Latin yang menjadi Gold Ranger. Karena memang terlalu stereotypical dalam menggambarkan ras Hispanik dengan selalu menuturkan kata amigo, yang pada kenyataannya orang Latin tidak sebegitunya banget lah. Perlu diketahui bahwa aktor pemeran Antonio adalah Steven Skyler, yang merupakan seorang pria Thailand, namun dipaksa untuk memerankan pria Latin. Itu mungkin menjadi tantangan bagi seorang aktor, namun jatuh-jatuhnya malah menjadi stereotip. Bulk dan Spike, dan yang paling parah adalah peran duo komedi berikut ini. Penonton Mighty Morphin hingga In Space atau Lost Galaxy pasti familiar dengan Farkas Bulkmeyer dan juga Eugene Skulovich, atau akrab disebut sebagai Bulk dan Skull. Dan karena season Samurai adalah tribute bagi season pertama Power Rangers tersebut, sekaligus merayakan kembalinya Power Rangers ke Saban, maka mereka merasa ini merupakan waktu yang tepat untuk menghadirkan tokoh lama dalam serial terbaru itu. Atau mungkin juga tidak. Ya, sebab kali ini Bulk dipasangkan dengan tokoh baru, yakni Spike Skulovich, yang merupakan putra dari kawan lamanya tersebut. Jadi ceritanya di sini, Spike merantau dari kota asalnya untuk menemui paman Bulk demi bisa belajar sesuatu, yakni menjadi seorang samurai. Dan kisah mereka tidak lain adalah mengisi rumpang komedi. Namun, segala sesuatunya di sini dirasa tidak begitu tepat lagi, karena komedi yang dihasilkan cenderung childish dan juga ketinggalan zaman, yakni premis kesialan akibat dari ulah mereka sendiri.
yang tentunya merupakan jokes sitkom 90-an yang kurang begitu efektif lagi di era 2010-an ke atas. Apalagi adegan mereka cenderung terpisah dari kisah para Ranger, dengan interaksi antara Rangers dan mereka yang juga minim sekali. Sekian ulasan dari Tokufax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.